Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kalian saya membuat readingan untuk zodiak Gemini ya. Kabar baik yang akan zodiak Gemini dapatkan dalam waktu dekat dari si dia gitu ya. Oke. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama Tujul bisa tulis di kolom komentar ya. Itu untuk YouTube, untuk snack video ya. Kalian bisa share, like, dan komen. Oke. Oh iya, yang mau terapi private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga untuk channel saya biar berkembang dengan baik. Oke. Apalagi ya, oh ya, yang mau endorse kerudung, kacamata, kosmetik, baju ya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi gitu ya, sama seperti yang lainnya. Oke. eh Sorry tuh, saya harus ucapkan, saya harus katakan bahwasanya saya sedang flu berat ya. Ini hidung saya meler-meler banget. Nah, terus ini menjelang maghrib, nanti kalau misalkan ada skip ya karena azan, kita skip dulu aja ya. Oke. Jangan di skip pada saat saya mensafal dan jangan di skip iklannya gitu. Bukan di skip sih azannya, tapi lebih ke saya pause dulu ya untuk saya sholat maghrib. Oke, kita mulai guys ya. Kabar baik yang akan zodiak Gemini dapatkan dalam waktu dekat dari si dia. Oh, judulnya panjang ya. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Unfinished Symphony. Mungkin ini ada yang sudah berakhir ya hubungannya, atau sudah putus, ya karena mungkin adanya suatu masalah yang mungkin memang sudah tidak bisa lagi apa ya, diselesaikan gitu ya. Mungkin ya masih ada egoisnya gitu. Oke, kita mulai guys ya. Jadi kabar baiknya yang akan kamu dapatkan di waktu dekat dari si dia adalah dia mungkin lebih damai, dalam artian sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Mungkin selama ini kenapa dia seperti itu ke kamu ya, mungkin memang dia dengan dirinya aja sendiri tuh belum berdamai gitu ya. Tapi setelah dia melakukan introspeksi diri gitu ya, dia sadar gitu bahwasanya mungkin dia orangnya tuh kurang fleksibel ya gitu. Mungkin kaku, straight to the point gitu. Terus udah gitu kalau misalkan sudah nggak bisa lebih fleksibel lagi ngelihat keadaan gitu. Pokoknya kalau udah enggak gitu kan ya bagus sih, cuman kadang ada beberapa keadaan yang memang kita butuh gitu untuk lebih fleksibel ya. Memang eh mungkin berhubungan dengan kalian itu ya, terlalu banyak konflik dan kekacauan, makanya dia ya mundur sejenak untuk menenangkan diri, berdamai dengan dirinya. Ini ada apa gitu kan, gak cuma nyalahin kamu tapi oh ini mungkin ada salah saya, dan dia nggak mau berputar di situ-situ aja gitu, tapi dia mencoba untuk lebih bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ya mungkin dia lebih simpati gitu, lebih empati. Ternyata mungkin dia juga ngerasa dia kurang sabar sama kamu dan dia lebih fleksibel. Nah, dia tuh nganggapnya gini, urusan saya sama kamu belum selesai, tapi dia tidak mau mengakui kalau misalkan memang ada kesalahan. Dia juga menyumbang kesalahan. Jadi kalau misalkan dua orang yang berhubungan, nggak mungkin salah satunya itu salah, pasti dua-duanya salah. Kalau bagi saya bullshit kalau yang satunya itu sama sekali tidak bersalah, bersih, itu bullshit. Bisa jadi yang bersih banget itu justru yang banyak melakukan kesalahan, cuman mungkin dia bisa menghalalkan segala cara untuk membersihkan namanya dia atau cuci tangan. Jadi yang pihak satunya lagi yang semuanya kesalahan dilimpahkan ke dia gitu ya, itu ada juga yang kayak gitu. Aku pun pernah ngalamin itu. Jadi kalau dibilang bullshit, dia nggak punya salah satu pun bullshit gitu loh. Justru mungkin biasanya orang yang
yang bersih itu yang banyak melakukan kesalahan tapi dia cuma pintar menutupi gitu ya. Mungkin ya ada juga yang pakai black magic. Saya sih nggak mau menyudutkan atau menuduh, tapi saya pernah mengalami itu, jadi kenapa saya bisa berbicara seperti itu ya guys. Oke, jadi kita jangan lihat dulu, karena kita nih belum berbicara dengan satu pihaknya lagi gitu loh, yang dianggap, yang dinilai semua tuh salah dia gitu loh ya. Oke, to be fair, coba dia mencoba untuk lebih adil gitu. Oh ya, mungkin selama ini menganggapnya kamu aja yang salah, tapi dia sadar oh ya dia juga menyumbang gitu loh, menyumbang kenapa kamu mungkin berbuat ini berbuat itu gitu ya. Dan saat ini juga dan sekarang dia sudah mencoba untuk jadi lebih baik gitu ya. Minimal dia mendamaikan dirinya dulu terhadap uh, menaklukkan menaklukkan dirinya untuk mendapatkan kedamaian ya. Ini seperti pesan di dalam botol ya. Ini ada apa sih gitu. Dia ternyata sudah mengambil pelajaran hikmah dari ujian, dari musibah, dari cobaan yang kalian hadapi gitu ya. Ya akhirnya kebenaran itu akhirnya bisa berbicara gitu, dan dia membayangkan hal-hal yang baik, gimana caranya bisa berdamai sama kamu dan bisa mendesain hal-hal yang bahagia, yang baik. Nah ya kamu pun saat nggak bersama-sama dia gitu ya, ya kamu juga introspeksi diri gitu. Oh ternyata ya mungkin saya terlalu ego, mungkin saya terlalu keras gitu, dan memang nantinya dia ngerasa ketika dia sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, dia mempunyai kehidupan yang baru gitu ya. Oke, ngerti kan ya. Jadi kalau saya berpikirnya di sini kayak jalan cerita ya gitu ya. Ada dia berpikir bahwasanya ini belum selesai loh gitu ya, gitu. Saya ini mundur sejenak gitu ya, saya ini mundur sejenak karena memang saya mau berdamai dengan diri saya dulu. Oh ternyata memang ada hal-hal yang saya belum berdamai sama diri saya gitu ya, saya belum berdamai sama diri saya mau berdamai dulu. Mungkin kekacauan ini, konflik ini dalam hubungan kita gitu ya, itu mungkin ya dia sadar ada salah dia gitu loh. Mungkin selama ini dia nggak sadar ya, dia hanya menyalahkan kamu. Bagi dia oh nggak adil gitu ya kalau kamu yang disalahin terus gitu, tapi ternyata memang dia menyumbang gitu ya, dia sadar itu gitu. Oke, aduh saya tuh melernya tuh kayak apa ya kayak gitulah, nggak etis nih kayaknya saya kalau ngomongin di sini. Hidung saya mampet, nggak mampet tapi meler gitu. Kalau mampet itu kan biasa dia kental ya, sorry. Tapi kalau ini tuh meler gitu, kayak air aja ser gitu ya. Oke, kabar baik yang akan Gemini dapatkan dari dia dalam waktu dekat. Kabar baik yang akan Gemini dapatkan dalam waktu dekat dari si dia, sama aja ya. Oke, kita mulai guys ya. Ya, a new day, a new life ya. Karena dia sudah berdamai dengan dirinya, dia sudah menyadari oh ya kesalahan tuh nggak cuma dia aja, aku kayaknya nggak fair kalau hanya menyalahkan diri dia aja gitu ya. Ternyata memang dari diri saya, dari dalam diri saya memang belum berdamai. Mungkin adanya trauma masa kecil atau di masa lalu yang memang belum healing, belum sembuh gitu ya, jadi terbawa ke masa sekarang gitu. Bagi dia nggak adil kalau kamu yang disalahin semua. Itu bagus loh. Di sini ada new day, di sini ada new life ya. Ketika dia menyadari hal itu, dia menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya, dia punya kehidupan yang jauh lebih baik gitu loh ya. Dan dia nggak mau lagi menunda-nunda suatu pekerjaan ataupun apapun yang memang harus layaknya memang sudah dilakukan gitu ya. Misalkan ya mengakui kebenaran gitu kan, semakin dia mengignore atau semakin dia tidak mengaku, itu semakin lambat juga ternyata. Atau semakin lama dia tidak berdamai dengan diri, semakin lama juga dia tersiksa gitu ya, aku rasain ya gitu. Oke, next ya. Dia banyak melakukan kegiatan outdoor. Mungkin Gemini, orang yang kamu di lingkaran ini mager banget orangnya ya. Iya, ya itulah ya, kadang kita tuh butuh banyak gerak gitu atau keluar biar kita tuh pikirannya gak sempit gitu ya. Terus di sini ada kabar baiknya adalah Gemini menjadi bukan dia orang yang Gemini di lingkaran menjadi sosok seorang yang jauh lebih bersyukur dari hal-hal kecil gitu ya. Mungkin selama ini
Ya ada juga sih faktor dianya, mungkin dianya kurang bersyukur ngedapetin kamu yang memang mungkin udah kerja keras, tapi dia tuh kayaknya tuh ngerasa kok kurang aja. Tapi memang Gemini kita juga nggak boleh nyalahin dia ya, bukan berarti kamu tuh tidak kamu mencukupi terus kamu merasa itu adalah kebahagiaan dia gitu, tidak. Kadang nih perempuan itu ya ketika dia dipenuhi kebutuhannya, seperti hidup di sangkar emas, ya kadang ada rasa berontak juga ketika kita nggak bisa tahu kemana pasangan kita, dengan siapa, ngapain aja. Misalkan uang yang dihasilkannya berapa, bukan berarti untuk matra, tapi ya kita bangun sama-sama gitu ya. Perempuan itu sebenarnya mudah kok ya, asal kitanya aja ya yang laki-laki nih ya. Dan di tahun depan banyak banget pujian yang hadir dalam hidup orang yang Gemini dilingkan gitu ya. Dia juga menemukan orang-orang sevibrasi, sefrekuensi, dan dia lebih percaya diri. Ternyata Gemini tahu kalau dia itu intuisinya tajam, dan intuisi yang mengarahkan dia, hidup dia, langkah dia dalam menjalani hari-harinya gitu. Dan dia lebih berani sama dirinya sendiri. Dia berhasil ya, dia berhasil melalui ini semua dan tell the truth. Tadi ada truth be told ya, dia bisa mengatakan sesuatu hal yang memang itu kebenaran, dia nggak pernah takut itu. Ini kartunya banyak yang nyambung ya, wow keren. A new day, a new life, truth be told, terus tadi tell the truth ya kan, wow. Oke, ya mungkin ya, aduh, oh my god, ada apakah ini? Saya tuh kemarin curhat sedikit ya, sampai nggak datang bulan loh ya. Dan wow, badan saya tuh ada beberapa benjolan yang mungkin ya nggak enak, berat banget ya. Tapi tadi sudah minum jamu, bismillah aja, jamu datang bulan, telat datang bulan ya, karena saya pekerjaan saya terlalu stres tingkat tinggi ya gitu. Ini juga udah flu lagi, tiap bulan ada aja sakit. Kenapa? Karena memang tingkat stres kerjaan saya tuh banyak. Dan saya harus menghadapi murid 826 sendirian gitu ya, dalam artian ya di lapangan nih, apa saya hitam, tangan saya gitu, wajah saya gitu kan. Oke. Ternyata dia masih punya chemistry ya gitu. Dan mungkin selama ini orang yang kamu dilihat tidak membalas cinta kamu gitu ya. Ya itu tadi, mungkin dari faktor diri kamunya juga. Kita nggak bisa nyalain satu pihak loh, nggak adil gitu ya. Ya finance dan karir, dia sedang ya, orang yang kamu dilingkan ini ternyata pelan-pelan karirnya, keuangannya itu baik gitu ya. Ini tinggal menunggu masalah waktu aja sih gitu ya, tergantung dari Gemini mau balikan atau enggak gitu. Tapi iya, dia punya teman-teman sevibrasi yang bisa membantu dia, sefrekuensi gitu ya. Dan ternyata kalian tuh masih punya perasaan romantis yang masih bisa dieksplor ya. Dan di sini kabar baiknya adalah dia mencoba untuk memaafkan dan juga belajar. Seharusnya Gemini juga seperti itu ya sosoknya. Oke. Oke. Atau kalian sama-sama belajar dan memaafkan. Ternyata ini ada religious factor, dalam artian koneksi spiritual ya. Semakin tidak kemelekatan, maka ya dia semakin ada, semakin hadir, semakin kuat. Tapi kalau semakin kemelekatan, ya dia semakin jauh. Dan ini hubungannya untuk men-trigger satu sama lain ternyata ya. Agak berat energinya. Dan dia bisa lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Juga tipe orang yang dia sekarang itu ya, kabar baiknya dia bisa diajak ngobrol enak orangnya. Dan dia gak mau dikontrol atau mengontrol, tapi lebih ke membebaskan. Dan dia juga bisa mengambil alih kontrol hidupnya dia gitu ya. Dan di sini ternyata dia adalah soulmate kamu gitu. Dia terus berdoa, afirmasi, law of attraction, visualization, dan ternyata kalian tuh soulmate gitu ya. Keren banget gitu, namanya jodoh ya. Dan kalian ternyata mungkin ada yang mau ngajakin nikah. Orang yang Gemini dilingkan ini mungkin mau nikah sama Gemini gitu ya, mau melamar ya. Dia udah pede karena dia sudah melalui tahapan introspeksi diri ya. Oke.
I feel you even though we are apart. Dia tuh masih ngerasain Gemini tuh ada ya, hadir, eh, walaupun kita terpisah gitu ya, dan dia mencintai kamu, menyayangi kamu, eh, dengan apa adanya kamu gitu ya, unconditional love gitu. Terus ya dia berharap dia bisa mengambil alih, bukan mengambil alih, mengenari kata-katanya dia. Mungkin saat kalian berpisah dia wow mati, nggak apa ya, karena mungkin panas handphonenya. Mungkin ya apa ya, mungkin ya saat kalian terakhir itu berantem ya, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan dia banyak menyembunyikan apapun dari dirinya dia gitu ya. Dia nggak terbuka orangnya. Terus dan dia mencoba untuk mengulangi setiap percakapan terus menerus dari dirinya dengan kamu gitu ya. Dia mencoba untuk memahami, dia mencoba untuk mencari gimana kurangnya, dan dia sebenarnya nggak sanggup untuk kamu tinggalin ya. Makanya dia mencoba untuk meninggalkan kamu terlebih dahulu. Itu yang aku rasain dari dia ya gitu. Gemini, terserah kamu gitu ya. Tapi dia sekarang sudah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, dan dia tuh cuman, ternyata kamu tau gak sih, kamu tuh sama dia itu ternyata dia cuma mengalihkan aja, pengalihan sementara dari rasa sakit hati kamu, padahal sebenarnya dia juga memberikan rasa sakit ke kamu gitu ya. Dan dia senang, dia ikut bahagia ketika kamu memang bahagia. Ternyata dia bilang kamu adalah hal terbaik yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya dia. Tapi memang kita butuh untuk melepas satu sama lain ya gitu, find out the truth, trust me ya. Ya memang di sini memang ya dia mencoba untuk menyibukkan diri dan untuk mengalihkan dengan bekerja, dan waktunya dia untuk healing ya. Dan kadang dia sering ingat sama kamu. Dia tuh sebenarnya pingin lebih dari sekedar teman ya gitu. Ada yang memang masih berhubungan baik, berteman, ada yang memang sudah lose contact, sudah putus, sudah sama sekali tidak berhubungan. Yang aku rasain seperti itu. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Gemini, kabar baik yang akan zodiak Gemini dapatkan dalam waktu dekat dari si dia sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya ya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Yang mau terapi, private reading, self healing, spiritual coaching, behavior terapi, number konsultan, mediasi, mau Jumat berkah, mau berdonasi untuk channel saya, terus udah gitu mau endorse juga bisa ya, ke kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian readingan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.